3 bulan, tapi setelah 2 bulan berjalan kita COVID. Jadi 1 bulan itu kita dipulangkan belajar. Kayak ya sama kayak teman-teman, aduh ini belajarnya gimana kalau tiba-tiba dipulangkan, bingung ngejar waktunya gimana. Nah aku ada tipsnya ya, ini belum tentu apa ya, pengalaman pelajar, belum tentu apa yang aku lakukan ini cocok sama teman-teman, tapi bisa dibuat referensi. Dulu jangan tuh pagi tuh, kalau di dia pagi tuh habis subuh itu kita ada kelas namanya kelas oral, itu dari jam 4:30 sampai jam 5:30 kita oral. Jadi rumus misalkan kimia apa aja kita oral sama temen sekamar. Nanti jam 7 itu lanjut belajar sampai jam 3 sore. Nah, itu ya istirahat paling, ya istirahat siang itu paling lama ya setengah 12 sampai jam 1 itu ya Pak. Nah abis jam 3 sore kita tuh ada free jam 4 sampai jam 5 kan. Nah itu kita belajar sama SB. SB itu sahabat belajar. Jadi dulu tuh sahabat belajar itu dari teman-teman sekolah aja yang nilainya tertinggi lah mungkin. Langsung saja absen. Mulai tertinggi. SB kita langsung pokok ajarin kita. Mm-hmm. Jadi tuh dulu tuh cara jaga toko. Belajar untuk mengajar. Ini bener-bener ampuh banget buat belajar, bahkan ke perguruan tinggi. Jadi kita belajar diulang lagi buat teman-teman dan juga buat diri sendiri. Kita makin fasih, makin hafal, teman-teman makin paham. Nah itu terus malamnya kan kita istirahat nih jam 6 sampai jam 7. Nah jam 7 itu kita namanya study club. Kalau sekarang SBU ya, itu sampai jam 9. Nah di situ temanku ini masih minta tambahan sama aku sama SB lainnya. Itu bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Bayangin. Kita tuh tidurnya tuh paling jam 2 sampai jam setengah 5 lah maksimal. Berapa jam? 3-4, 2,5 jam atau maksimal 3 jam. Itu tiap hari repeat kayak gitu terusnya. Waduh aku sampai gitu nih, kurang tidur. Terus ya banyak yang sakit karena kita maksain diri sendiri. Nah pelajaran yang bisa dipetik adalah kita boleh menggebu belajar asal kita juga tahu batasan diri gitu. Artinya teman-teman boleh belajar sampai tengah malam, sampai pagi, tapi asalkan belajarnya efektif. Jangan cuma begadang toh, tapi aduh aku tetap nggak paham nih sama ini yang aku pelajari. Percuma nggak? Cuma kalian udah capek, matanya udah jadi mata anda, paginya bangun kesiangan, lupa sarapan, tapi belajar tadi malam efektif nggak? Kagak. Sayang. Jadi belajar tuh yang wah, satu aja fokus. Misalkan kalau aku mau belajar KPU, yaudah aku fokus ke ini, soal-soal ini, udah itu aja. Jangan dicampur-campur yang lain. Aku mau belajar KPU, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, langsung nih sekaligus. Wah, nggak bisa. Kapasitas otak itu punya kapasitas. Jadi nggak bisa langsung ditumpuk berat gitu, nggak bisa. Bahkan pas Hamin 1 UTBK, saran aku mending 2 apa kata Mas Mirza? kosong, nggak usah belajar. Bener-bener nggak usah dibikin relax, kayak yowes makan tidur, nggak apa-apa kayak gitu. Jalur langit ya. Pertanyaannya adalah Mbak dulu pas online gimana, kan di rumah sinyalnya gimana Mbak? Nah itu susahnya belajar online itu nggak kayak yang langsung kayak gini ya. Kita belajar langsung tuh wah enak nih face to face. Kalau online pertama jaringannya jelek, kedua orang tua gitu ya, tolong beliin cabai dong, tolong bantuin om angkat jemuran. Itu bener-bener mengganggu sih. Dulu aku pernah ngalamin juga. Jadi nggak efektif. Belajar online itu menurut aku kurang efektif. Makanya pas online 1 bulan terakhir itu bener-bener kayak waduh aku kayaknya kalau belajar ngikutin bias nggak bisa. Nggak bisa menggantungkan ke bias aja nih. Aku ikut tryout yang dari Instagram. Zaman dulu tuh masih ada yang kayak masuk kampus, TO masuk kampus, terus TO
peringkat 200 kan, tapi kan yang ikut 1000-an, kan lumayan kan. Gak apa-apa kita ikut tryout yang gratis atau mungkin yang berbayar sekali-sekali kan gitu. Nah terus apalagi mbak hal yang bisa bikin kita maksimal belajar? Kalau aku dulu nyatet sih deh, banyakin nyatet meskipun aku udah paham ya, misalkan tentang rumus fisika lah, rumus kecepatan atau ini tak tulis. Jadi kalau menulis itu kita membaca, mendengarkan juga kan, maksudnya kayak kalau lihat di YouTube membaca, menulis, mendengar itu bener-bener. Jadi di buku itu catatanku banyak pakai buku binder itu loh, bisa sampai wah tebel banget. Nah itu. Kalau pertanyaan tadi 30 hari kalau UTBK nggak tahu. Kita yang fokus adalah cara belajarnya gimana, efektif atau tidak. Ini biasa tuh kayak agit-agit itu nunggu pengumuman SNBP dulu baru belajar gitu biasanya. Gimana? Gimana? Yang kelas 12 Ah, kita ada nunggu kelas. pengumuman itu baru Kan belajar. ada waktu sebulan tuh. Zaman dulu. Sorry, nggak? Gap year ya? Jalur langit udah jalur langit dah. Jangan macet. Iya Ben, soalnya jarang. Kalau zaman dulu deh, jujur aku pas nggak keterima SNMPTN, aku menghilang dari peradaban, kayak kecewa banget sama diri aku Rasa sendiri. sulit Jadi nih. kayak aku nggak mau ketemu Ganjar gitu. orang-orang. Ya biasalah, kayak malu. Yang pertama malu, terus yang kedua karena aku belum siap menerima kritikan banyak orang. Jadi makanya aku menghilang sepertinya. Sosmed off, semuanya, WA pun kayak seperlunya aja deh zaman dulu itu. Terus kayak setahun itu bener-bener kayak waduh apa ini gitu. Ya wes, dari setahun itu yang gap year aku belajar banyak hal. Jadi ya kebias ke yang lain dan ya semuanya lah pengalaman yang belum aku udah. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cara milih ini mungkin mbak, cara nentuin ya prodi misalkan. Ya jurusan Mbak, jurusan. Keketahuan. Iya, bingung nih. Ini kalian mau ke saintek semua apa sosum? Atau dicampur ya sekarang? Apa? Saintek sama sosum tuh nggak ada ya? Nggak ada sekarang? sekarang. Nggak ada. Jadi satu. Bebas sih, enak sih. Berarti misalkan nih pilihan 1 saintek, pilihan 2 sosum boleh? Boleh. Enak banget deh ya Allah. Dulu zamanku yang saintek boleh milih sosum, tapi sosum nggak boleh milih saintek. Kayak nggak adil gitu kan. Nah gini, karena UTBK itu kayak riskan ya. Maksudnya kalau udah keterima dan nggak diambil, maksudnya kalau nggak diambil tapi kayak menghilang gitu loh, kayak nggak diambil tapi kita nggak ngasih konfirmasi bahwa kita mau daftar yang lain, kalian kan kena blacklist, harus hati-hati, paham nggak? Iya. Paham. Gimana? Nah jadi Blacklist. misalkan nih, aku mau daftar kedokteran UI, tapi aku keterima di UNJ statistika misalkan. Wah, aku pengen ngejar kedokteran nih, tapi aku udah keterima di sini. Ini kalian bikin surat pengunduran diri, kayak aku mau daftar lagi gitu, biar kalian nggak kalian bisa daftar lagi kan. Sekarang kan modelnya gitu, kalau kalian keterima tapi nggak diambil, ya nggak bisa daftar lagi semuanya. Nah, pilihannya adalah ada 4 pilihan nggak? 4 atau 5? 4. Pilihan 1 itu pilihan yang paling teman-teman mau. Misalkan nih aku mau kedokteran UGM misalkan. 1 kedokteran UGM. Yang kedua itu prodi yang teman-teman pilih juga. Misalkan nih kedokteran UNS, di bawahnya UGM. Jangan pilih kedokteran UGM, keduanya UI, kedokteran UI. Oh iya, itu cari mati. Wah, kamu jangan pilih yang sama-sama setara. Berarti harus tahu kayak ranking kampusnya juga. Betul. Cari tahu ranking kampus, ranking apa ya? Fakultas prodi. Fakultas prodi. Kayak kalau misalkan dari UGM sama UI itu tinggian mana sih peringkatnya? UGM. Jadi yang intinya yang besar
yang biasa. Terus nih kalau misalkan Mbak, kalau aku mau pilih kedokteran, tapi keduanya arsitektur, ketiganya mau ke teknik, boleh aja sebenarnya boleh. Cuma kita harus sadar diri. Arsitektur, kedokteran, teknik itu ketiganya tuh kayak prodi yang Nomor satu. diidamkan banyak orang. Tepat. Nomor satu semua. Aduh, mau ambil itu lagi. Jadi Aduh, harus jadi pilihannya tuh yang kayak masih se apa ya, selevel, bukan selevel, serumpun lah. Kan kalau kesehatan dari kedokteran ke perawat atau kedokteran farmasi kesehatan. bisa aja. Sebenarnya boleh diacak, cuman ya sadar diri lah, ini sadar diri, jangan terlalu muluk-muluk. Nah, sebenarnya boleh muluk-muluk asal Jago. 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 Iya kan? Asal PM 1000. Sama nilai. Kayaknya aku 800 nih. Wah, Amin. Makin pede nih. Sombong nih. Ini adalah Pede doang. yang masih bimbang terkait UTB. Apa ya? Ini mau UTBK semua kan? Iya. Iya, Pak. Atau ada yang mau langsung nembak mandiri? Itu habis TBK Mandiri. sih. Mandiri. Kalau nggak lolos TBK mandiri sih. TBK dulu. Jujur, aku anak mandiri. Mau swasta nih. Tapi gedean apa peluang mandiri atau sama aja. Jadi beberapa kampus itu mandirinya tes sama pakai nilai UTBK. Kalau aku dulu mandirinya pakai UTBK. Oh. Jadi disaring lagi. Mungkin ada beberapa kampus yang nggak tahu ya, yang bisa mandiri itu lebih gampang masuknya. Tapi untuk kampus itu sendiri itu nggak bisa. Mereka harus tes atau nggak pakai nilai UTBK atau nilai raport. Raport itu maksudnya kayak prestasi. Mandiri prestasi itu ada juga. Ada yang mau UNAI? Nggak ada ya? Kemana? Unai, ada yang enggak? Ada enggak? Mau ke sana aja dia. Malu ya? Kalau ke UI ada. Langsung saja. Ada main doang berarti. Main. Dalam hati aja bilang iya. Iya, amin gitu. Amin, ya Allah. Oke, masih ada 3 menit. Ke Bali. Apa itu? Udayana buset. Main-main bule. Oh iya. Buset Udayana. Dari mata pelajaran semuanya ada yang paling susah nggak? Matematika. PKPM. Apa? PKPM. Itu aja sih. Iya. Pasti sih. Ya pasti itu pasti emang. Pasti. Memang pasti. Susah semua. Karena kita bergelut dengan waktu ya, kalau matematika itu. KPU Belum lagi juga. yang kayak logika. KPU. Logika itu apa? KPU. KPU. Logika sama. Udah? Iya, Cok. Kemarin mandiri tuh aku kalau waktu aja, Cok. Mandiri. Iya, Mandiri juga nggak keterima. nggak ada. Itu aja sih. Strategi. Ah, gimana? Kayak swasta atau negerinya gitu kan. Kalau UNER kayaknya gitu sih. UNER gitu sih, mandang sekolah banget. Rektornya aja yang rektornya sendiri loh yang ngomong. Oke. Iya. Yang SMK agak sulit. Astagfirullah. SMK juga. Enggak kuliah ini. Kuliah udah. Siapa ada SMK? SMK, SMK. Mayoritas. Kalau UTBK kan? Tapi nggak ngaruh ya. Berarti itu tergantung dari tesnya doang.
SMK nih bos. Iya SMK. Teknik nuklir. Iya cowok teknik nuklir. Universitas yang teknik nuklir baru satu. SMK ada. Teknik nuklir. Teknik petasan. Teknik nuklir baru satu kan ya. Apa? Iya. IM. Iya. Nilai rapor sama prestasi. Kan tapi di UGM bukannya ada. Di UGM. Teknik nuklir. Iya teknik nuklir. UI ada emang. Bukannya UGM. Iya, UGM ada kan? baru satu-satunya kan. Banyak banget. Dan itu beberapa ada yang beasiswa. Kayak tadi yang hafal Al-Quran. Biasanya kan dapat beasiswa deh. Ya mungkin nggak sampai lulus tapi dapat lah. Ada lah. Lumayan lah. Jus 30 ada. Kalau selain jalur TBK mandiri apa aja mbak? Peluang masuknya. Selain itu. Jalur orang miskin cok ada nggak? Kan ada KIP, kan KIP. KIP itu. Masih ya ada afirmasi. Udah masuk itu aja cok, fotoin di rumah orang. Pakai foto rumah orang. Sumpah. Aku rencana mau kayak gitu. Rencana. Buat gaji 500 kan? Biasanya kuota KIP tuh sisa-sisa. Jadi makanya yang sisa itu misalkan ada 50 kuota KIP belum kepakai. Ini dari teman-teman yang mandiri atau SBM bisa daftar. Tapi ya pakai syarat entah siap gaji, surat keterangan tidak mampu. Terus kalau di UNER itu masalah beasiswa tuh banyak nih. Jangan khawatir masalah beasiswa. Masalah masuk. Yang penting masuknya dulu aja. Yang penting masuknya di UNER-nya. Apa? Ngevlog ya bang ya? Kalau ada yang mau nanya lagi kagak? UNER ada mandiri apa? Tulis gitu. Ada. Mandiri cara ya. Belum Mas. UNER. Oh, jadi mandiri tulis itu- terus apalagi? Belum loh. UTBK. Mandiri ujian tulis, UTBK, hafal Al-Quran, prestasi yang kayak lomba-lomba dari nilai rapor kayak Tapi lomba-lomba itu kayak kita juara nasional ya? Nasional Juga doang. ya mandiri di UNER. Banyak juga mandiri di UNER. teman-teman kalau mau ngambil di UNER, kalau misalkan nih UNER itu jadi pilihan terakhir, tuh mereka tuh selalu buka apa ya, pendaftaran di akhir Oh, udah kayak mau masuk yang tiba-tiba itu. tiba-tiba kayak tiba-tiba buka ini Sampai gelombang berapa itu? Kemarin itu bisa sampai 3 gelombang 3. 3 cok mandiri. kemarin itu kan tanggal prestasi ya kan, contoh kita beda prestasi yang kita dapat beda sama jurusan yang kita mau, itu bisa nggak sih? Contohnya prestasi yang di bidang olahraga tapi kita masuknya ke teknik lah, kan nggak masuk akal kan? Selaras aja sih. Suara Karena ini beda sama SNM deh. Kalau SNM kan prestasi apa aja bisa masuk. Tapi kalau yang mandiri kayak sesuai passion aja. Kalau misalkan nggak yang olahraga ya ngambil yang olahraga. Makin sedikit ya peluangnya. iya. Namanya juga mandiri deh. Mandiri itu kayak kelas pilihan lah, pilihan terakhir lah. Dengan mas swasta kan. Nggak usah akhir Kelas kuliah kan swasta. yang terakhir swasta. Swasta mah kalau Ada lagi ada yang negeri loh. Ada yang negeri. Ya. Ya udah UT, kerja dulu. Udah UT. Asik ya. Udah. Apa ya? Ya udah. Jangan kaku kocak.
Dia mana video itu? Amin. Hah? Ini kasus ini, kasus nih. Ini kasus ini. Ibarat Siapa ya? lagi ngerintis ya kan. Boleh kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.